Tumpukan sampah kembali menyumbat Warga aliran menuding kali. tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab Masih mengenai pencemaran sungai akibat sampah terus terjadi di kota Yogyakarta. Air yang menajam. Pernah ada kolam di pelukan alam, jernihnya menampung langit dan senyum anak-anak. Ikan berenang di sela kaki manusia, dan dasar batu memantulkan cahaya seperti kaca. Nah, waktu membawa serakah. Sampah kecil jatuh dari tangan yang tak bertemu. Air mulai keruh, daun kering tak lagi indah, dan dasar kolam perlahan kehilangan birunya sendiri. Angin masih berusaha menyapa, tapi wangi sabun dan oli menutup aromanya. Alam duduk diam di tepian, menunggu seseorang datang bukan untuk berenang, tapi untuk memulihkan ingatannya. Sebab kolam ini pernah suci, tempat alam dan manusia menyatu tanpa luka. Kini, ia hanya ingin kembali jernih, meski setetes harapan tersisa di airnya yang berduka. Umbul Sigedang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo. Dengan keindahan alamnya yang masih asri dan airnya yang jernih, tempat ini menjadi pilihan tepat untuk melepas penat dan menikmati kesegaran alam. Umbul Sigedang terkenal dengan mata air alaminya yang sangat jernih dan segar. Air di sini berasal langsung dari sumber alami di bawah tanah dan terus mengalir, sehingga kolamnya selalu bersih. Kejernihan air ini memungkinkan pengunjung melihat dasar kolam dengan jelas yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Kawasan ini terdiri dari dua pemandian alami, yaitu Umbul Sigedang di sisi utara dan Umbul Kapilaler yang terletak berdekatan. Umbul Kapilaler juga memiliki sumber mata air yang jernih dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Pengunjung dapat menikmati kedua umbul ini dalam satu kunjungan, karena jaraknya yang hanya beberapa meter. Selain keindahan alamnya, tempat ini juga dikenal dengan harga tiket masuk yang terjangkau, yakni sekitar 10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah bisa menikmati kejernihan air alami, suasana tenang, serta area yang bersih dan terawat. Menurut keterangan yang tertulis di Umbul Sigedang, dahulu di sekitar umbul ini terdapat banyak pohon pisang. Itulah yang menjadi asal-usul penamaan Sigedang dari kata gedang dalam bahasa Jawa yang berarti pisang. Selain itu, pada tahun 1980-an ditemukan banyak arca di sekitar Umbul Sigedang. Arca-arca tersebut diperkirakan berasal dari masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Widodo, selaku koordinator lapangan Umbul Sigedang Kapilaler. Kami bergeraknya dulu dari relawan yang peduli lingkungan. Terus kami diwadahi dengan lembaga LUPMSD. Itu lembaga dari pembentukan dari unsur masyarakat. Ada pemuda, terus ada relawan, terus ada tokoh-tokoh masyarakat, dan kami para pengelola. Untuk sumber mata airnya sendiri itu dari pegunungan Merapi. Karena ada sungai bawah tanah, akhirnya kan muncul mata air. Itu sepanjang dari Merapi sampai dengan Boyolali. Boyolali itu Pengging. Area Pengging Satar itu satu jalur ya. Dan untuk mata air sendiri, untuk hilirnya tetap
ke pesawahan petani-petani. Untuk mata air Sigedang sendiri itu dimanfaatkan banyak sekali. Terutama semua itu dibikin manfaat untuk warga. Bikin kolam ikan, terus wisata. Kayak di Watergong itu juga menggunakan aliran limpahan dari Sigedang Kapilaler. Itu juga dibikin wisata juga. Nah, di bawah-bawahnya untuk irigasi dan kolam-kolam ikan. Sentra budidaya ikan nila di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Desa Nganjat dikenal sebagai salah satu sentra budidaya ikan nila terbesar di Klaten dengan hasil produksi mencapai 20 ton setiap bulan. Kunci keberhasilan mereka terletak pada airnya yang melimpah dan murni. Mengalir deras dari mata air Ponggok, salah satu sumber mata air terbesar di daerah ini. Air dari Ponggok memiliki pH berkisar antara 7 hingga 8, tingkat keasaman yang ideal bagi pertumbuhan ikan nila. Pada kadar ini, oksigen terlarut tetap tinggi dan metabolisme ikan berlangsung optimal, membuat nila tumbuh sehat, berdaging tebal, dan bebas stres. Dengan kondisi air yang jernih dan terus mengalir tanpa henti, kolam-kolam di Desa Nganjat selalu bersih dan bebas bau lumpur. Hal inilah yang membuat ikan nila dari Desa Nganjat terkenal memiliki rasa yang segar dan alami, berbeda dari ikan yang hidup di waduk atau perairan tergenang. Para peternak ikan fokus membesarkan dua jenis ikan nila, yakni ikan nila merah dan ikan nila hitam. Nila merah dari Nganjat rutin dikirim ke Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Melimpahnya air alami yang belum tercemar bahan kimia menjadi keunggulan utama desa ini. Lokal Bersinar merupakan salah satu destinasi kuliner baru di Desa Telobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hal yang membuat Lokal Bersinar unik adalah lokasinya yang penuh cerita. Warung ini berdiri di atas bangunan SD Telobong 2 yang sebelumnya mangkrak dan tidak lagi digunakan. Alih-alih dibiarkan terbengkalai, para pemuda desa justru melihat peluang besar untuk menghidupkan kembali tempat tersebut menjadi ruang yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari kejernihan Umbul Sigedang, semangat para pemuda di Lokal Bersinar, hingga kehidupan yang tumbuh di Desa Nganjat, kami belajar bahwa alam selalu memberi kehidupan bagi mereka yang menjaganya. Setiap tetes air, setiap senyum, dan setiap usaha masyarakat menjadi bukti nyata bahwa harmoni antara alam dan manusia masih terjaga di Klaten. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Program Pendidikan Manajemen, Kelompok 1 Manajemen UMKM, mempersembahkan kisah ini sebagai bentuk rasa kagum dan cinta kami terhadap alam, serta kehidupan yang tumbuh di sekitarnya. Karena dari alam, kita belajar arti keseimbangan, kerja keras, dan ketulusan yang sesungguhnya.